Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila, mahasiswa jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang karakteristik material. Jadi, ilmu material atau bahan sebenarnya sangat berperan penting dalam perkembangan peradaban kita selama ini. Transportasi, perumahan, pakaian, komunikasi, rekreasi, dan produksi makanan, bahkan setiap sudut dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari pemanfaatan material beserta teknologinya. Material-material mengkonduksi atau menginsulasi panas dan listrik, menerima pembebanan tanpa mengalami kerusakan, menerima atau menolak gaya magnet, mentransmisikan atau memantulkan cahaya, dan lain sebagainya. Dalam aplikasi-aplikasi yang spesifik dalam kehidupan kita saat ini, material-material baru dengan karakteristiknya yang lebih spesifik terus dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia modern yang semakin kompleks. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan masyarakat kita selama ini ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan dan memanipulasi material. Kenyataannya, perkembangan peradaban kita memang terbagi berdasarkan tingkat perkembangan teknologi material yang dikuasai oleh manusia dari zaman ke zaman. Kita kemudian mengenal beberapa istilah seperti saman batu dan saman logam. Saman logam sendiri lebih spesifik lagi, terbagi ke dalam saman perunggu dan saman besi. Pada saman batu, manusia memiliki kemampuan mengolah material yang lebih terbatas, di mana hanya tergantung dari ketersediaan material yang ada di permukaan bumi secara alami, misalnya batu, lempung, kulit hewan, tulang, dan lain sebagainya. Secara umum, material terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada logam. Kata logam sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metalon, yaitu sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion dan mempunyai sebuah ikatan logam, dan bisa dikatakan bahwa ia mirip dengan sebuah kation di awan elektron. Metal ialah salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh suatu sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan sebuah metalloid dan non-logam. Dalam tabel periodik, garis diagonal yang digambar dari boron ke polonium yang membedakan logam dari non-logam. Unsur dalam garis ini ialah metalloid, bisa juga disebut dengan semilogam. Unsur di kiri bawah ialah logam, unsur ke kanan atas ialah non-logam. Yang kedua yaitu seramik. Perkataan seramik diambil dari kata bahasa Inggris ceramik yang berasal dari bahasa Yunani, dan secara harfiahnya merujuk kepada sebuah bentuk tanah liat. Bagaimanapun, penggunaan istilah modern meluaskan penggunaannya untuk merangkumi bahan bukan logam atau organik. Sehingga tahun 1950-an bahan yang paling penting ialah tanah liat tradisional yang dijadikan barang tembikar, batu bata, jubin, dan seumpamanya, bersama-sama dengan semen dan kaca. Kraft tradisional dijelaskan dalam rencana tembikar. Yang ketiga yaitu polimer. Polimer berasal dari 2 kata yakni poli dan meros. Namun dalam penyebutannya yaitu polimer yang merupakan sejumlah molekul besar yang terdiri dari unit-unit yang berulang yang disebut monomer. Polimer merupakan salah satu senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Dan yang terakhir yaitu komposit. Komposit adalah material yang tersusun atas campuran 2 atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material pengurusnya. Salah satu contoh paling mudah dari material komposit adalah beton cor yang tersusun atas campuran dari pasir, batu koral, semen, besi, serta air. Namun, nampak bahwa material-material penyusun tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Namun, ketika dicampurkan dengan perbandingan serta teknik tertentu akan menghasilkan beton yang sangat kuat, keras, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucap
mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.